Halo Sobat Jurnalis TV, belakangan ini politik Indonesia banyak menuai perhatian publik. Mulai dari polarisasi dan kritik terhadap politik dinasti semakin menguat. Tokoh-tokoh seperti Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo dituding mengejar kekuasaan dalam keluarga, termasuk keterlibatan anak dan menantu dalam kontestasi politik 2024. Praktik-praktik seperti ini mencerminkan kemunduran demokrasi substantif dan memperlemah kepercayaan publik terhadap politik di Indonesia. Selain itu, DPR kini menjadi sorotan utama. Sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Namun, aksi-aksi tersebut kerap berhadapan dengan sikap represif aparat, sehingga menambah panjang daftar kritik terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas, apa kata masyarakat mengenai hal ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait suara rakyat atau elit politik, ke arah mana demokrasi di Indonesia. Sejauh yang aku tahu ya, dari informasi yang aku dapat gitu dari sosial media atau berita, memang kalau kondisi politik sekarang itu bisa dibilang politik dinasti, karena memang bisa kita lihat dari Pak Jokowi sendiri tuh udah 2 periode, kemudian ini wakilnya juga Gibran, jadi secara nggak langsung masyarakat itu berpikir kalau politik ini tadi dinasti atau kayak jatuhnya kayak turun-temurun atau bisa dibilang nepotisme gitu. Untuk saat ini kan memang Indonesia lagi panas-panasnya sama isu yang beredar, terutama dinasti dan juga polarisasi. Karena kan kemarin baru saja tahun lalu itu kita sedang mengadakan pemilu ya, memang banyak banget hal-hal pro dan kontra yang sedang terjadi di Indonesia ini, makanya banyak kubu satu dan kubu yang lainnya yang saling adu serang dan juga adu mekanik seperti itu. Kalau menurut saya, politik sekarang kan lagi hot banget ya, lagi kritis, apalagi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Cuman untuk kalau kita ngebahas polarisasi dan juga dinasti politik, semua orang kan punya pendapatnya masing-masing kan. Kita kan menganut demokrasi kan, berpendapat masing-masing. Dan juga ya selama itu tidak melewati batas ya tidak apa-apa. Dan untuk dinasti politik, ya mungkin kalau kita ngomongin dinasti politik, pasti kita paling tahu tuh dinasti politik dari Bung Karno ya. Dari Bung Karno, Ibu Megawati, Bu Puan dan juga anaknya ya kan, DPR. Dan oleh karena itu ya dinasti politik pasti buruk di mata kita karena tidak bersaing dengan adil. Kalau misalnya masuknya lewat orang dalam gitu, kayak gitu. Kalau ngelihat kondisi politik kita, terutama yang ada di Indonesia ini konteksnya ya, sangat kacau sih. Karena kita ngelihat sekarang itu yang dimana kekuasaan itu didominasi oleh elit politik seperti DPR RI, Presiden dan lain sebagainya. Yang dimana kalau kita ngelihat apakah Indonesia ini sekarang dalam kondisi aman, tentu tidak aman. Karena ngelihat tadi bahwasanya banyak sekali demo-demo yang terjadi karena adanya isu-isu yang dimana itu isunya blunder dari elit politik itu sendiri. Itu sih. Menurut aku dari sudut pandang masyarakat sendiri itu adanya isu-isu negatif yang tadi dari bahasan saja, kayak politik dinasti itu udah kayak apa ya, kayak nggak bagus gitu sih kalau menurut aku gitu. Jadi dari demokrasi juga tuh masyarakat pandangannya itu lebih ke negatif karena itu tadi yang adanya nepotisme. Kemudian yang kita tahu kalau sekarang itu kan dari demo-demo itu ya masyarakat itu bisa dibilang nggak terima dengan keputusan-keputusan gitu. Jadi menurut aku bisa menjurus ke pandangan negatif dari masyarakat itu sendiri gitu. Dinasti politik di Indonesia saat ini menurut saya memang bisa dibilang sudah tidak sehat ya, karena masyarakat berspekulasi bahwa kekuasaan itu sudah dipegang oleh keluarga-keluarga yang memiliki kekuasaan tersendiri. Seperti yang saya bilang tadi, nepotisme itu buruk karena kita menganut demokrasi kan, keputusan bersama. Tapi kalau misalnya jika kita bersaing dengan adil, walaupun itu ibaratnya orang kita, ya it's okay. Itu menurut pendapat pribadi saya. Tentu kalau kita ngebahas dinasti politik sangat berpengaruh. Kita bisa ngelihat contoh dari negara Perancis yang dulu melakukan revolusi, yang dimana itu kan terdiri dari monarki absolut. Itu kan termasuk salah satu dinasti politik ya. Nah kalau misalnya ini cenderung ke arah Indonesia, maka
mau tidak mau rakyat bakal marah, karena kita kan di sini menganut sistem yang namanya demokrasi, dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat, bukan dari pejabat oleh pejabat dan untuk pejabat gitu sih. Sebenarnya kalau menurut dari sudut pandang aku sendiri, itu kenapa kita bisa terjadi demo, sebenarnya itu dari respon si public figure atau si tokoh politiknya ini gitu. Jadi masyarakat itu udah dalam keadaan marah dan banyak isu-isu yang memang mengundang kemarahan masyarakat itu sendiri. Nah, seharusnya respon publik atau respon dari tokoh politik ini lebih ke empati dulu gitu ke masyarakat. Pandangan kalian kami terima, mungkin ini bisa jadi untuk perbaikan. Tapi kalau kita lihat kan ya, dari tokoh-tokoh politik itu sendiri responnya itu udah kurang empati atau bahkan gak empati ke masyarakat. Nah, itu kan bisa mengundang amarahnya masyarakat ini lebih besar, dan juga tadi melibatkan dengan aparat gitu. Seharusnya aparat ini bisa mengayomi masyarakat. Kalau menurut aku gimana ke depannya, setidaknya itu bisa diberikan kayak ruang publik untuk berbicara gitu antara tokoh publik dengan masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin tetap ada kemungkinan demo, tapi dengan adanya ngomong gitu langsung antara tokoh politik dengan masyarakat, itu mungkin bisa lebih minimalisir yang arogansi dari pendemo itu sendiri gitu. Jadi seharusnya kayak polisi dan juga masyarakat itu harusnya bisa saling memahami gitu. Idealnya kan kalau kita misalkan melakukan aksi seperti demo gitu, idealnya kan pemerintah dan juga aparat itu mendengarkan aspirasi rakyat, baru bisa diobrolin secara mungkin secara lebih positif gitu. Tapi kan di sini biasanya aparat dan pemerintah itu hanya melihat atau mendengar satu opini saja atau opini-opini yang negatif, dan akhirnya membuat kericuhan gitu ya. Apalagi kan mereka ini seperti aparat dan pemerintah jatuhnya malah kayak nyerang ya. Menurut saya simpel saja sih, cukup turuti aja apa yang kemauan rakyat, dan rakyat juga pasti meminta tuntutan kan. Dan tuntutan itu cukup dipenuhi saja ataupun didiskusikan dengan masyarakat itu. Tidak perlu bertele-tele sampai bersembunyi lah atau mengerahkan aparat dan akhirnya terjadi kericuhan dan lain sebagainya. Kalau untuk istilahnya dari pemerintah dan aparat sendiri bagaimana merespon rakyatnya ya? Ya pasti yang pertama harus diadakan di dialog publik yang dimana seluruh lapisan masyarakat bahkan juga mahasiswa yang betul-betul salah satu tokoh lah yang terjadinya perdemuan ini mungkin harus diikutsertakan dalam di dialog publik tersebut, membahas tentang undang-undang segala macam apapun itu. Karena kalau kita ngeliat kemarin tuh ya militer terus sangat represif ya, ngelihat istilahnya ketika rakyat yang betul-betul ditembak atau apapun itu, yang dimana itu kan yang dikatakan sebagai jauh dari arah demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia sekarang. Kalau menurut aku sendiri sekarang malah ke kepentingan politik. Kalau misalnya memang ke arah rakyat, seharusnya demo-demo kemarin itu nggak ada. Kalau menurut aku ya, karena memang dari undang-undang itu sendiri sebenarnya undang-undang itu kan kalau menurut aku kayak yang harusnya bisa langsung undang-undangnya itu disahkan. Salah satunya itu adalah undang-undang kekerasan pelecehan seksual, dan itu menurut aku kayak belum benar-benar terrealisasikan gitu. Cuman kalau undang-undang yang untuk kepentingan politik itu malah cepet disahkannya gitu. Apalagi sekarang yang namanya undang-undang perampasan aset itu kan, sampai sekarang ini kan belum ada titik terang kalau menurut aku ya. Jadi malah menurut aku sekarang politik itu lebih condong ke pemerintah bukan ke rakyat gitu. Sekarang udah makin kelihatan banget ya bahwa kepentingan politik itu lebih dominan. Tapi di saat sekarang ini banyak masyarakat yang lebih bisa terbuka atau bersuara lewat entah itu sosial media atau melakukan kampanye-kampanye dan segala macam gitu. Jadi maksudnya kayak rakyat nih udah bisa berani bersuara gitu, enggak. Dan walaupun memang banyak terima komentar negatif dari kebanyakan orang atau dari pemerintah gitu, tapi rakyat ini intinya sudah bisa berani bersuara lah, berani menyuarakan hak-haknya. Ya karena berhubung kita baru pelantikan presiden ya, belum 1 tahun, semoga aja kedepannya presiden kita dan juga para pejabat yang baru dilantik bisa untuk
memenuhi suara rakyat dan juga masyarakat kayak gitu. Pasti kepentingan elit politik. Makanya dari itu, dari sekarang kita mulai perbaiki lah, yang dimana kita butuh elit-elit politik atau pejabat-pejabat politik itu orang yang betul-betul pro ke rakyat, bukan kontra ke rakyat. Yang dimana kita juga sebagai masyarakat harus kritis lah kepada mereka, yang dimana ketika mereka salah kita harus kritik, ketika mereka betul-betul melakukan kesalahan kita harus perbaiki dan segala macam. Supaya apa? Supaya arah demokrasi kita ke depan itu sesuai dengan yang diharapkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dimana rakyat adalah kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Dari beragam pandangan masyarakat, terlihat adanya harapan besar agar demokrasi di Indonesia benar-benar dijalankan dengan baik. Tidak hanya sebagai sistem, tetapi juga dalam praktik sehari-hari. Pertanyaannya, mampukah demokrasi di Indonesia berkembang menjadi wadah yang mencerminkan aspirasi rakyat? Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Nosa Lestari pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.